Kak Novi, aku secara garis besar ini jurusan sastra UGM itu seperti apa Kak? Kalau secara garis besar, sastra Prancis itu ya kita mempelajari bahasa Prancis khususnya, tapi nggak cuma bahasanya, tapi juga tentang budayanya, dan juga sejarahnya, kayak gitu, pariwisatanya, dan lain-lain. Jadi beda ya kalau sama pendidikan bahasa Prancis dan sastra itu beda jauh. Kalau Hmm. pendidikan itu kan ada pelajaran tentang teknik mengajar kayak gitu. Karena kan Hmm. memang outputnya untuk jadi guru biasanya kan. Kalau sastra Hmm. enggak sih. Lebih banyak ke sastranya, karya sastranya, terus tentang budayanya, terus apa sejarah-sejarahnya kayak gitu sih Kak. Oke, jadi itu ya yang membedakan jurusan ini sama jurusan pendidikan bahasa Perancis ya Iya, Kak ya? iya. Hmm. Oke, Kak Novi masih terhubung? Masih, masih. Oke, aku mau nanya nih Kak, alasan dulu milih sastra Perancis tuh kenapa Kak? Dulu tuh karena kan aku SMA-nya jurusan bahasa ya Kak ya. Oke. Kemudian lintas minat bahasa di jurusanku itu adalah bahasa Prancis. Karena setiap sekolah Hmm. yang punya jurusan bahasa itu bahasanya beda-beda. Ada yang Jerman, ada yang Mandarin, kayak gitu. Kebetulan kalau di SMA aku, itu lintas minatnya itu bahasa Prancis. Nah, terus Hmm. pertama kali belajar itu kan unik banget karena bahasa Prancis itu kan ternyata Hmm. salah satu bahasa yang paling susah gitu kan. Hmm. Dan emang beda jauh gitu dari pelafalan dan tulisan tuh beda jauh. Tapi aku malah suka di situ dan ketahuan nih minatnya lama-lama ke situ. Makanya langsung uh, ikut SNM terus langsung deh milih sastra Prancis UGM. Dan gitu sih. Oke, dan keterima ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya keterima. Oke. Nah, berarti memang sudah punya basic gitu ya di SMA ya tentang Iya, bahasa Prancisnya itu sendiri. iya sudah punya sedikit Oke. lah bekal. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman yang bukan dari SMA yang bahasa Prancis gitu, bisa nggak sih Kak masuk jurusan ini? Bisa banget, karena Hmm. justru kebanyakan teman-temanku itu bukan dari jurusan bahasa, Kak. Banyak banget yang dari Hmm. IPA, dari IPS, dan memang mereka nggak ada basic sama sekali di bahasa Prancis, kayak Hmm. gitu. Dan alhamdulillahnya memang kalau mau berusaha dan mau belajar gitu ya, itu pasti bisa Hmm. ngejar kok, teman-teman yang udah Hmm. bisa gitu tuh pasti mereka bisa ngejar. Karena banyak sih teman-temanku yang kayak gitu, emang nggak ada level sama sekali, nggak ada basic sama sekali, jadi masuk kuliah tuh bener-bener dari nol. Karena memang Oke. pendidikannya kan diajarin dari nol ya. Jadi nanti kita Hmm. statusnya itu levelnya sama, baik yang udah pernah Hmm. belajar maupun yang belum pernah belajar, kayak gitu sih. Oke, jadi memang belajarnya tuh dari nol ya, nggak usah khawatir Iya, untuk teman-teman yang pengen masuk jurusan ini tapi nggak punya basic bahasa Prancis gitu. iya benar. Oke nih Kak, Gak usah mata kuliahnya khawatir. tuh apa aja Kak di jurusan ini? Kalau mata kuliahnya itu tuh Hmm. standar ya kayak sastra-sastra pada umumnya. Kalau bahasa Hmm. asing itu ya ada kayak listening, speaking, writing, terus reading kayak Hmm. gitu pasti wajib ada. Hmm. Nah, kemudian kalau udah masuk semester 3 itu mulai masuk mata kuliah teori. Misalnya Hmm. kayak ada linguistik, ada pengantar bahasa, terus ada Hmm. pariwisata Perancis, administrasi Hmm. Perancis, ada juga pelajaran ilmu budaya. Karena kan aku masuknya Fakultas Ilmu Budaya. Hmm. Kemudian ada multikulturalisme, bahasa Inggris juga masih ada, dan juga bahasa Indonesia gitu sih, Kak. Hmm. Oke, yang paling berkesan nih Kak mata kuliah apa Kak sejauh ini? Yang paling berkesan itu adalah yang basic itu ya Kak, yang Hmm. listening, speaking, writing, sama reading. Kenapa Hmm. berkesan? Karena memang di Sastra Prancis UGM itu emang beda sistemnya. Kurikulumnya itu memang eh, aku bilang memang bagus ya untuk awal semester. Karena di semester 1 dan 2 kita tuh cuma ada 4 pelajaran. Cuman ada Hmm. itu speaking, listening, writing, reading. Itu selama Hmm. 2 semester belajar kayak gitu terus. Jadi cuma ambil 4 mata kuliah dan belajarnya Hmm. kayak gitu dan itu yang paling berkesan sih karena kita begitu belajar dari nol itu langsung pakai buku panduan yang mana buku panduannya itu pakai bahasa Perancis gitu. Ah, Nah, serius. kenapa kayak gitu? Karena biar terbiasa gitu lihat tulisan Perancis tuh Hmm. kayak gimana. Jadi enggak apa ya istilahnya tuh enggak kaget gitulah. Makanya memang dari awal diajarnya pakai bahasa Perancis. Dan itu kadang bosen kan kita kita pakai satu buku namanya buku alter ego. Buku itu adalah buku modul yang mana ada levelnya. Ada level A1 yang paling rendah sampai level Hmm. B1. Itu level tengah. Dipelajari selama 2 semester.
Itu sih kayak yang paling berkesan buat aku karena kadang Oke. bosen tapi emang wajib dipelajari. Oke, jadi Gitu. memang benar-benar dimatangin dulu gitu ya di 2 semester awal Iya, ya. iya bener. Itu berbeda sama jurusan sastra sastra bahasa lain di UGM. Hmm. Kan di FIB UGM itu kan ada bahasa Korea, ada bahasa Arab, bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Sastra Prancis ini memang yang kurikulumnya berbeda. Jadi memang dari Hmm. semester 1 dan 2 itu dikuatin dulu fondasi bahasanya. Baru nanti Hmm. kamu bisa lanjut ke semester 3 dengan lebih mudah gitu mengikuti pelajarannya kalau Oke. udah bisa bahasa Prancis gitu. Oke. Kalau tugas-tugasnya nih Kak, seperti apa Kak? Kalau tugas di semester 1 dan 2 yaitu masih wajar ya Kak, kayak suruh ngerjain soal tentang listening, suruh bikin tulisan, kayak gitu-gitu, itu masih wajar. Kalau untuk semester 3 nanti udah ada mulai Hmm. tugas paper, presentasi, dan presentasinya itu wajib pakai bahasa Perancis. Oke. Karena kan kita sudah dianggap bisa ya di semester 1 dan 2 udah Hmm. direbus lah saya di situ. Iya. Bahasa Prancis udah dianggap bisa gitu lah. Jadi bahasa Prancis nanti waktu presentasi pakai itu. Terus nanti juga ada tugas kelompok. Kayak biasa sih kayak tugas-tugas kuliah pada umumnya gitu sih. Cuma kita kan nggak ada Hmm. praktikum ya karena kan jurusannya Hmm. sastra. Hmm. Itu sih. Oke, yang dulu mungkin kebanyakan teman-teman tuh pasti struggle banget ya untuk di semester 1 dan 2. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin Kak boleh dibagikan suka dukanya gitu di jurusan ini seperti apa? Kalau di jurusan sastra Prancis sendiri tuh ya sukanya itu karena saya bersyukur banget karena di UGM ternyata dosennya itu memang mendatangkan langsung dari Prancis gitu ya. Jadi kita Hmm. terbiasa mendengarkan pelafalan yang benar gitu. Jadi kan kadang Hmm. kalau dosen dari Indonesia itu kan masih kebawa apa ya, kebawa dialek Indonesianya gitu, Indonesia masih khas. Indonesiaannya gitu ya. Iya, masih khas gitulah. Kalau yang Jawa kadang masih medok gitu-gitu kan. Oke. Tapi kalau ada dosen yang memang asli dari sana, ada yang dari kota Hmm. Paris, ada yang dari Lyon, itu memang bahasa Prancisnya masih murni. Jadi Hmm. yang aksennya itu memang benar-benar aksen standar. Jadi udah terbiasa mendengarkan. Jadi pronunciation-nya atau pelafalannya itu nggak takut salah gitu. Itu yang suka sih. Yang kedua juga pelajarannya kondusif ya keadaan kelasnya. Karena kan kita memang anaknya sedikit ya Kak ya. Satu Hmm. angkatan itu hanya ada satu kelas. Karena memang Hmm. eh, kuotanya itu memang untuk sastra Prancis cuma 32 Hmm. kursi. Dan ya semakin kondusif aja gitu pelajarannya. Nah, terus kalau untuk dukanya, ya itu tadi karena bahasa Prancis kan cukup susah untuk dipelajari gitu. Ya. Karena tulisan dan pelafalan tuh sangat-sangat berbeda jauh dan apa ya, grammarnya itu cukup rumit gitu loh. Hmm. Makanya dukanya tuh kadang kita harus rajin-rajin mempraktekkan bahasa tersebut karena kalau Hmm. nggak dipraktekkan pasti banyak yang lupa gitu karena memang aturannya banyak banget. Itu sih dukanya kadang seputar Oke. pelajaran kayak gitu sih. Oke, dan belajarnya langsung sama native-nya ya. Berarti Iya, wah spesial banget gitu ya jurusan ini ya. iya dari semester Oke. 1, iya. Dari semester 1. Udah diajarin sama native Oke. sih. Oke, Kak, aku mau nanya nih, ada konsentrasi nggak di jurusan ini, Kak? Kalau konsentrasi itu biasanya untuk kurikulum lama itu ada dua. Konsentrasi Hmm. di sastra sama yang emang di linguistiknya. Hmm. Kalau konsentrasi di sastra itu biasanya kakak tingkat itu lebih fokus ke sastra Prancis yang kuno dan juga kontemporer kayak gitu dipelajari di Hmm. situ teori-teorinya. Yang kemudian Hmm. konsentrasi yang kedua itu bagian linguistik nanti belajar linguistik, fonologi dan lain-lain kayak gitu. Fonetik kayak gitu. Nah, Hmm. tapi sekarang kan udah pakai kurikulum baru ya. Jadi Hmm. mahasiswa itu semua dapat kedua pelajaran ini, dapat Hmm. sastra ya juga dapat linguistik. Jadi bisa menguasai keduanya sih. Dan makanya outputnya lebih wawasannya lebih luas gitu ya karena kita bisa bahasa juga sastranya bisa juga Hmm. lingkup di Linguistik. dalam bahasa tuh ada apa aja sih kayak gitu. Oke. Oke, Asik jadi Kak. lingkupnya lebih luas ya untuk di angkatan yang Iya, sekarang-sekarang ini ya. iya. Oke. Benar. Aku mau nanya nih tentang jalur masuk di UGM sendiri Iya. khususnya gitu ya. Ada apa aja, Kak? Kalau jalur masuk biasa ya kayak ada
SNMPTN tuh yang pertama, terus ada SBM, ada ujian mandiri juga kayak UTUL gitu kalau di UGM kita sebutnya. Terus juga ada yang lewat prestasi. Misalnya Hmm. teman-teman mungkin prestasinya banyak di luar akademik gitu ya. Itu juga bisa masuk di situ sih. Jadi ada 4 sih Kak biasanya. Oke, ada 4 ya. Dan Mm. ternyata kuota penerimaannya tuh apa ya, terbatas banget gitu ya. Iya, untuk Hmm. sasarannya saya emang cuma 31, Cuma 32-an. 30. Dan itu Oke, juga banyak yang persaingannya. struggle sih di situ. Heeh. Hmm. Karena pastinya ketat banget ya dengan Iya, uh, iya. peminat yang lumayan tinggi gitu ya. Mm. Oke, selama kuliah 4 semester nih ya, pasti udah banyak banget yang dilalui ini. Boleh Iya. nggak ngasih tips ke teman-teman, para maba gitu ya khususnya, apa sih yang harus mereka lakuin gitu biar bisa survive di jurusan ini? Tips dari aku yang pertama, kalau untuk survive itu yang pertama adalah mantapkan dulu hati kalian. Misalnya mau ambil jurusan sastra, karena kan banyak banget ya Kak stereotip untuk jurusan sastra ya, Hmm, nggak cuma sastra Prancis hmm, tapi semua sastra gitu, bahkan sastra yap, Indonesia pun banyak banget stereotipnya gitu kan. yap, Dimantapkan dulu hatinya supaya apa? Supaya kalau misalnya ada cemoohan kayak gitu, misalnya sastra mungkin cuma jadi sastrawan atau apa gitu. yap, Itu tuh kuat bertahan di situ gitu. yap. Itu yang pertama. Yang kedua, tipsnya adalah kalau memang mau pilih jurusan sastra yang untuk bahasa asing, misalnya bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Perancis ya gitu. Sebelum masuk, usahakan memang belajar mandiri dulu gitu. Seenggaknya Hmm, tahu basicnya lah kayak gimana. hmm, Karena kalau memang langsung masuk ya di pertama, ya bener sih mungkin dari jurusan akan diajarin dari nol ya. Tapi kan temponya tuh kan cepat sekali ya Kak. Karena dalam 2 semester kayak tadi di sastra Perancis itu kita harus bisa menguasai level tengah, level B1. hmm, Itu kan kesulitan ya kalau misalnya teman-teman tuh dari awal tuh nggak ada semangat buat kepo-kepoin dikit lah bahasa Perancis itu kayak gimana sih kayak gitu. Itu sih yang hmm, kedua. Yang ketiga, ya harus rajin baca buku ya. Karena kan kalau di misalnya di jurusan teknik atau yang lain itu kan kita harus pandai di hitung-hitungan kayak gitu. Itu hmm, keunggulan kita. Terus kalau di sastra ya keunggulan yang harus kita punya apa ya itu dengan baca buku, banyak baca buku kan hmm, pengetahuan jadi luas, tahu banyak yap, hal. Jadi ada poin plus dari kalian yang bisa kalian miliki ketika kalian ada di jurusan sastra kayak gitu. Itu sih harus suka baca sih menurutku. Karena banyak banget oke, teman-temanku yang ikut jurusan sastra tapi nggak suka baca. Nah, itu kesulitan hmm, di semester tengah nanti. Misalnya di semester 4 itu kan udah harus baca novel-novel kayak gitu. Tapi mereka nggak hmm, suka dari awal baca buku. Nah, itu kan lebih sulit ya menjalani hmm, perkuliahan kayak gitu istilahnya. yap, Itu sih, Kak, oke. mungkin. Oke, itu tipsnya ya dari Kak Novi nih Mm-mm. untuk teman-teman maba nantinya di Sastra UGM. Nah, ini juga Ya, jadi ya. pertanyaan yang banyak ditanyain juga nih Kak, tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana, Kak? Nah, ya. Yang pertama, untuk kultural dulu ya, Kak. Kalau alumni, Hmm, itu biasanya banyak yang kerja di IVI. IVI itu adalah hmm, Institut Perancis Indonesia. Itu sejenis institut Perancis dari kedutaan resmi Indonesia yang ada di kota Jogja, ada di hmm, mana lagi Surabaya sama Medan. Nah, sama juga di Jakarta pusatnya. Biasanya mereka pada hari ke situ. Di situ tuh ada apa sih di Institut Perancis Indonesia itu ada kayak kursus, tapi kursus yang resmi dari kedutaan gitu ya. Jadi hmm, biasanya mereka mengajar di situ, mengajar kursus, ada juga yang kerja di kantornya di situ, atau merancang kurikulumnya yang ada di situ. Yang pertama itu biasanya banyak yang lari ke sana. Yang kedua hmm, banyak juga yang lari ke kedutaan besar di hmm, sana. Yang ketiga ada yang juga lebih suka nge-guide gitu kan. Ada juga yang kerjanya nge-guide kayak gitu. hmm, Dan ada juga yang jadi content writer, copywriter. Terus juga nggak melulu di dunia sastra ya. Lulusan sastra itu juga dibutuhkan di beberapa perusahaan, misalnya kayak di bank. Nah, hmm, alumni itu banyak juga yang kerja di bank. Karena kan bank itu kan nggak hanya mengurusi uang, tapi juga yap, administrasi, juga banyak menerima tamu-tamu dari luar ya gitu kan. Biasanya anak-anak sastra nih, yang sastra bahasa asing itu banyak dibutuhkan di situ. Untuk misalnya menerima tamu dari sana, kemudian kerja jadi marketing juga. Karena di sastra juga kita ada mata kuliah lintas minat gitu ya Kak tentang marketing, tentang manajemen kayak hmm, gitu. Jadi ketika lulus kita juga bisa apply pekerjaan yang
sebenarnya beda jauh sama jurusan kita. Kayak gitu, Hmm. misalnya kayak manajemen, terus marketing, kayak gitu kan beda jauh ya sama kita. Hmm. Kayak gitu sih, lebih kebanyakan. Atau jadi guru Oke. juga bisa, walaupun kita nggak ada basic pendidikan bahasa Prancis ya, kayak di Hmm. universitas, misalnya di UNY gitu kan emang concernnya untuk jadi dosen atau jadi guru gitu kan. Tapi emang banyak juga yang jadi dosen gitu sih. Oke, jadi Gitu. prospek kerjanya luas ya dari jurusan ini ya. Luas. Ya, Mm-mm. gitu sih. Kak. Oke, nah Kak, aku mau nanya nih tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Kalau rencananya sih, aku emang mau lanjut S2 dulu ya. Karena dituntaskan dulu lah pendidikannya gitu kan. Karena di Prancis itu banyak banget universitas yang favorit gitu dan beasiswanya banyak banget beasiswanya sangat-sangat terbuka luas. Jadi aku berharap untuk setelah lulus ini mungkin bisa lanjut ke S2 dulu. Terus harapannya ya semoga apa yang aku timba di UGM ini ilmunya juga bisa bermanfaat buat orang lain sih, terutama kayak gini nih aku kayak sharing sama teman-teman gini salah satu upaya untuk mewujudkan harapanku ya supaya ilmunya bermanfaat. Gitu sih Kak. Amin. Ya, Amin. amin ya. Semoga harapannya semua terwujud ya Kak ya. Amin. Makasih Kak doanya. Oke, ini Kak, sebelum kita menutup live ini mungkin ada apa ya, kayak closing statement atau informasi tambahan gitu Kak dari Kakak, silakan. Oh ya, untuk informasi tambahan, hmm, teman-teman coba apa ya, berusaha untuk meningkatkan skill kalian terutama dalam berbahasa asing karena sekarang bahasa asing itu sangat diperlukan ya, nggak cuma bahasa Inggris karena bahasa internasional sekarang udah banyak ya, nggak cuma bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Cina, ada bahasa Prancis kayak gitu. Coba teman-teman proof kemampuan itu. Salah satunya juga mungkin bisa kalau buat kalian yang tertarik untuk masuk jurusan sastra bisa juga coba di sastra Prancis karena eh, apa ya, bahasa Prancis itu kalau orang denger tuh kayak seksi gitu katanya. Bahasanya tuh enak didengar gitu. Negaranya negara yang romantis ya gitu-gitu kan. Coba kalian Hmm. lihat lah kayak gimana. Kalau misalnya tertarik, bisa banget apply di situ, coba di situ. Atau kalau enggak, mungkin kalian bisa juga kursus bahasa Perancis ya gitu. Pokoknya Hmm. bahasa-bahasa yang memang dibutuhkan di dunia internasional kayak gitu. Terus untuk Hmm. closing statementnya ya mungkin teman-teman maba yang mau mau kuliah atau barusan lulus atau belum lulus, semangat untuk menentukan kalian mau di mana jurusannya. Harus benar-benar berikhtiar dan jangan sampai Hmm. salah jurusan. Apa Oke. jangan sampai juga niat kalian kurang kuat gitu ya supaya bisa melanjutkan kuliah dengan baik dan benar dengan penuh semangat gitu Oke. sih. Gitu Kak sih Novi, Kak. aku mau dengar dong lagi ngomong bahasa Perancisnya Kak. Boleh gak? Ngomong apa Kak? Bebas, Ngomong terserah. ngomong bahasa Prancis perkenalan aja ya. Boleh. Kalau nggak dipancing susah ya. Oke. Oke. Bonsoir, je m'appelle Nufin Stari. Merci d'avoir m'invité pour cet Instagram et merci. Udah gitu Oke, aja. apa tuh Kak artinya Kak? Nama aku Novi. Makasih udah invite aku untuk live di Instagram ini. Di Instagram ini. Makasih. Sama-sama Kakak, makasih juga. Makasih juga Kak. Iya, terima kasih Kak Novi nih udah sharing dengan kita gitu tentang pengalaman kuliahnya dan informasi jurusannya yang pasti bermanfaat banget nih untuk teman-teman yang memang masih bingung mau masuk jurusan mana gitu ya. Makasih banyak nih Kak Ya. Novi, semoga sukses Makasih terus, Kak. lancar kuliahnya sampai nanti Amin. wisuda dan karirnya ya. Amin, Amin. amin. Oke, terima kasih Kak. Makasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh.